kita sama-sama 2 Raja-Raja pasal yang ke-20 ayat 1-6. Hari ini kita mau belajar tentang janji untuk memperhatikan air mata kita. Orang dunia menganggap air mata adalah kelemahan. Rasanya ada banyak orang yang bangga kalau bisa bilang, pendeta, saya seumur hidup tidak pernah menangis. Tetapi saya mau bilang, air mata justru senjata orang percaya. Amin. Pak, kalau kau ngaco-ngaco Pak, yang paling kau harus takutkan adalah air mata istri Pak. Kalau istri sudah berdoa, bercucuran air mata di hadapan Tuhan Pak, sebentar lagi Pak. Maksudnya ya saya nggak tahu sebentar lagi. Sebentar lagi. Salah satu, ide engkau dijamah Tuhan atau engkau stroke. Mama sih bukan air mata segala. Stroke sekarang. Karena saya mau bilang Pak, selama bapak-bapak yang ngaco-ngaco Pak ya, saya kasih tahu Pak. Selama istri masih ngomel Pak, engkau aman Pak. Aman Pak. Di balik omelan tidak akan ada mujizat, tidak akan Allah bekerja. Allah juga udah malas mau kerja, bacotnya nggak karuan katanya. Tetapi Pak, yang paling menakutkan Pak, kalau istri sudah berdoa menangis mencucurkan air mata, udahlah Pak. Wah, karena saya percaya kekuatan orang benar ada di hancur hati dan air mata yang mengalir. Amin. Karena Alkitab bilang bukan oleh kuat, bukan oleh gagah, tetapi oleh Roh Tuhan semata-mata. Amin. Ya kan? 2 Raja-Raja 20 ayat 1-6. Pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu sebab engkau akan mati, tidak akan apa? Ini tugas yang paling enak. Saya pendeta itu paling enak kalau ngabarkan berita sukacita. Betul? Kalau saya bilang sama orang, Tuhan mau jamah hidup kamu, Tuhan mau sembuhkan, Tuhan mau bikin usaha sudah berhasil, wah enak. Tapi kan gak enak saya datang ke orang, Pak mau mati, gak bakal sembuh. Orang gak usah sakit aja dengar nubuat seperti itu. Orang sehat aja dengar nubuat, Pak bulan depan mati ya, mati beneran. Kepikiran saudara ya kan. Tapi ya saya disuruh Tuhan sampaikan pesan terakhirmu, bahwa kamu akan mati dan tidak akan sembuh lagi. Lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan ia berdoa kepada Tuhan. Ayat 3. Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapanmu dengan setia dan dengan tulus hati. Dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di matamu. Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Tetapi saya belum lagi keluar dari pelataran tengah, tiba-tiba datanglah firman Tuhan kepadanya. Baliklah dan katakan kepada Hizkia raja umatku, beginilah firman Tuhan Allah Daud bapa leluhurmu, telah ku dengar doamu dan telah kulihat, my God is God of second chance. Allah saya bukan Allah yang berubah pikirannya, tapi Allah yang memberi kesempatan ketika dia melihat pertobatan. Amin. Karena Allah saya akan memberikan kesempatan waktu dia melihat pertobatan. Makanya ayat ini bilang apa? Telah ku dengar doamu dan telah kulihat apa? Air matamu. Dan akibat itu aku akan menyembuhkan kau. Pada hari yang ketiga kau akan pergi ke rumah Tuhan. Ayat yang ke-6. Aku akan memperpanjang hidupmu apa? 15 tahun lagi. Aku akan melepaskan engkau dan kota ini dari tangan Raja Asyur. Aku akan memagari kota ini dan oleh karena aku dan oleh karena Daud apa? Hambaku. Kekuatan kita ada di air mata. Saya mungkin akan memberikan pernyataan yang kontradiksi buat banyak orang. Karena banyak orang pikir bahwa kekuatan kita ada pada keberanian kita, pada iman kita. That's all correct. Tapi salah satu kekuatan terbesar kita justru adanya di air mata. Amin. Nggak usah bangga untuk berkata, pendeta, saya adalah orang yang tidak pernah menangis dalam hidup saya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, Yesus tidak pernah bisa berkata begitu karena Yesus menangis. Amin. Lalu kita akan memandang dengan rendah dan berkata, masa Tuhan segala raja, Allah di atas segala Allah, kok harus menangis? Tahukah saudara? Yesus saya tidak pernah menangis ketika dia dihina. Amin. Alkitab tidak berkata ketika orang menghina dia, lalu bilang, katanya engkau anak Allah, turun dari salib itu, buktikan bahwa engkau anak Allah. Lalu Alkitab berkata menangislah Yesus dan bilang teganya. No. Ketika dia diludahi dia tidak menangis. Ketika dia diejek, ketika dia dihina tidak menangis. Kita menangis untuk alasan yang salah. Betul? Kita menangis karena kita merasa kecewa. Air mata tidak menyelesaikan persoalan saudara kalau begitu. Satu-satunya tempat untuk kita menangis ada di bawah kaki Tuhan.
Karena di situ sumber kekuatan kita. Amin. Nah, makanya dalam pendahuluan saya catat begini. Pada dasarnya Tuhan yang kita sembah adalah Allah yang memperhatikan air mata dari anak-anaknya. Amin. Coba saudara lihat Mazmur 56 ayat yang ke-9. Dikatakan oleh pemazmur, sengsaraku engkaulah yang menghitung-hitung. Air mataku kau taruh ke dalam apa? Kirbatmu. Bukankah semuanya telah apa? Kau daftarkan. Oh, luar biasa. Buat orang air mata itu adalah sumber ejekan. Buat orang air mata adalah sumber tertawaan. Orang akan berkata, wah dia itu menangis kemarin. Wah. Tetapi kalau kita lihat dalam Mazmur 84 ayat yang ke-7 lebih jelas lagi. Tuhan merubah air mata menjadi mata air. Amin. Mazmur 84 ayat yang ke-7. Apabila melintasi lembah baka, atau terjemahan aslinya bilang melintasi lembah air mata, mereka membuatnya menjadi tempat yang apa? Bermata air. Bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan apa? Berkat. Air mata ditampung dalam kirbatnya Tuhan. Dan pada saat Tuhan melihat kesungguhan kita, Dia curahkan air mata kita menjadi sumber mata air kemenangan, mata air mujizat, mata air kemuliaan. Amin. Makanya pertanyaan saya, apa itu air mata? Kenapa air mata di gereja Tuhan penting? Kenapa air mata buat orang percaya itu luar biasa kekuatannya? Saya catat ada 6 hal makna tentang air mata. Yang pertama, air mata bicara tentang kesungguhan. Bukan berarti mulai besok kalau ada doa khusus setiap saudara maju ke depan dan menangis. Ngaco. Tapi tanpa kita sadari ada model seperti itu. Saya suka ada dalam KKR-KKR tertentu. Saya paling gregetan kalau orang udah maju ke depan, dia menangis sendiri di depan. Air matanya ada juga nggak ada, ya kan? Seperti sudah ada konsep, kalau saya menangis, maka Tuhan kasihan. Kasihan, kasihan sekali dia, ya kan? Kan orang Manado begitu, apa-apa kasihan. Anaknya juara kelas, ngana juara kelas, aduh kasihan, juara kelas ngana, ya kan? Anaknya ulang tahun, ngana ulang tahun, kasihan ngana ulang tahun sekarang, ya kan? Emangnya mau nggak ulang tahun apa-apa, ya kan? Bayangin, suaminya baru dapat tender, nggak dapat tender, kasihan katanya gitu, ya kan? Terus kasihan. Orang Jawa dengar itu, ini orang Manado nggak pernah bisa bersyukur, apa-apa kasihan katanya. Ya kan? Yang saya mau jelaskan, ini bukan soal nangisnya, tapi soal kesungguhan. Makanya kita bilang gini, Elia manusia biasa sama seperti kita. Tapi ia telah bersungguh-sungguh berdoa dan hujan tidak turun. Makanya saya bilang kekuatan orang percaya ada di air mata. Waktu orang percaya mengerjakan segala sesuatu dalam kesungguhan. Jadi bukan soal nangisnya, tapi kesungguhannya. Waktu kita lakukan dalam kesungguhan, Allah perintahkan mujizatnya. Amin. Selalu saya bilang, apa saja yang kita kerjakan dengan sungguh-sungguh, hasilnya pasti tidak pernah mengecewakan. Ada banyak orang terlalu confidence dengan keyakinan saya takut Tuhan. Tuhan pasti bela saya. Enggak juga. Ada banyak orang yang hidupnya takut akan Tuhan, dekat sama Tuhan, tapi hidupnya enggak sukses. Kenapa? Karena yang dia kerjakan tidak sungguh-sungguh. Billy Graham berkata begini, when I pray, waktu saya berdoa, saya berpikir kerja tidak bisa menolong saya, karena itu saya akan berdoa sungguh-sungguh. But when I'm in work, waktu saya dalam tugas pekerjaan saya akan berpikir doa tidak bisa mengerjakan apa-apa. Sehingga saya akan mengerjakan yang terbaik yang saya mampu dengan kekuatan Allah di dalam diri saya. Dari sini intinya cuma sederhana, kesungguhan. Amin. Suami sungguh-sungguh dalam mengatur rumah tangga. Istri sungguh-sungguh dalam mengatur rumah tangga. Anak-anak muda sungguh-sungguh dalam perjuangan hidup saudara. Apapun yang kita jalankan dengan kesungguhan, berkatnya akan luar biasa. Amin. Yang kedua, apa makna air mata? Air mata itu makna pertobatan dan hancur hati. Alkitab bilang Tuhan dekat dengan orang-orang yang hancur hati dan remuk jiwanya. Artinya apa? Tuhan senang lihat orang-orang mau bertobat. Tuhan adalah Allah yang tidak memperhitungkan kesalahan kita. Manusia punya prinsip, sekali lancung ke ujian, seumur hidup orang tidak percaya. Manusia itu kalau udah kita salah sekali, sampai lebaran kebo diungkit terus. Dan saya mau bilang sama saudara, kalau saudara pernah salah sama orang, gak usah mengharapkan yang aneh-aneh. Siap aja diomongin terus. Tetapi itu yang saya bilang. Hidup kita bukan ditentukan perkataan manusia. Amin. Hidup kita ditentukan oleh perkataan firman.
Kalau Tuhan bilang, aku sudah mengampuni engkau, itu yang kita pegang. Tuhan membuat segala sesuatunya menjadi baru. Amin. Pertobatan dan hancur hati, itu sumber kekuatan kita. Saudara boleh menatap saya dan berkata, pendeta, saya pernah jatuh, pendeta. Saya pernah gagal, pendeta. Bukan berapa kali engkau gagal, tetapi adakah engkau sungguh-sungguh bertobat dengan hancur hati. Amin. Yang ketiga, apa makna air mata? Air mata adalah kesadaran akan kebesaran Tuhan. Orang menangis tidak selalu karena masalah. Pernah gak kita berdoa, gak ngomong apa-apa, tiba-tiba air mata kita mengalir? Pernah gak? Itu yang indah dalam doa. Kita gak ngomong apa-apa, kita cuma Tuhan. Dan Tuhan adalah Allah yang mengerti bahasa air mata kita. Yang pertama, Tuhan tahu kita kagum, kita diampuni. Yang kedua, Tuhan mengerti kalau bukan karena Tuhan aku tidak ada sebagaimana aku ada. Yang ketiga, Tuhan tahu persis bahwa janji-janjinya selalu ya dan amin buat hidup kita. Dan yang keempat, akhirnya setelah 38 tahun mencari, dapat pasangan teman hidup dan besok akan menikah. Haleluya. Iya kan? Bener, orang udah usia 38 tahun akhirnya baru menikah. Itu pas sadar gitu mau menikah. Bayangin 37 tahun jomblo. Pas ulang tahun ke-38 dapat pasangan teman hidup. Dan menjelang umur 39. Mereka masuk minta dan ajak untuk menikah. Waduh, pas besok mau menikah, bagaimana kita gak mau menangis? Bukan karena Tuhan saya mau menikah, apa lagi yang terjadi dengan hidup saya, tidak. Tuhan, Engkau Allah yang luar biasa. 37 tahun aku sendiri. Di tahun ke-38 ada yang mau. Dan langsung serius. Bukan yang second hand, tetapi betul-betul asli, genuine one. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Kadangkala kita menyembah Tuhan, kita menangis. Betul? Iya kan? Kita kadangkala menyanyi, ku pandang wajahmu dan berseru. Air mata kita mengalir. Orang tanya, laki lu gak pulang ya? Kontrakan rumah belum bayar ya? Kita bilang, suami saya baik sekali, makanya saya menangis. Rumah saya diberkati Tuhan, kerjaan saya diberkati Tuhan. Nggak ada lagi yang saya perlu minta sama Tuhan. Sebelum saya minta, Bapak sediakan luar biasa. Amin. Orang dunia menangis karena stres. Orang dunia menangis karena nggak ada jalan. Tapi kita menangis karena kita tahu Tuhan itu baik. Amin. Pertanyaan saya, kapan terakhir kali engkau berlutut di samping tempat tidurmu? Nggak mau ingat masalah, nggak mau ingat persoalan. Hanya ingat kebesaran kebaikan Tuhan. Itu yang akan menguatkan langkah-langkahmu. Yang bikin kita stres kadang-kadang kita pikirin itu masalah terus gitu. Aduh Tuhan, masalah saya banyak Tuhan. Aduh Tuhan, jempol kaki lagi, aduh sakit. Aduh cantengan ini. Cuman jempol kaki, cantengan aja kok bersungut-sungut. Iya kan? Mau ada masalah, mau ada apapun, tetap Tuhan kita baik. Dan untuk selama-lamanya kasih setianya buat kita. Amin. Saya tidak akan ajarkan saudara bahwa hidup tanpa masalah. Saya tidak ajarkan saudara doa mantap kalau ada masalah. Tengking, king. Maka masalah lari. Yang saya mau ingatkan buat saudara, mau ada masalah, mau ada apa, ingat kebaikan Tuhan. Karena dia sumber segala berkat, anugerah, mujizat kita. Amin. Yang keempat, apa makna air mata? Kebanggaan. Saya bangga, saya diangkat sebagai anak raja. Amin. Iya kan? Obama datang. Kalau tiba-tiba sudah dipanggil untuk bertemu langsung dan pegang tangan. Ada banyak orang yang langsung meneteskan air mata. Bukan karena sedih. Tapi gini ya, kalau kita boleh berkesempatan untuk pegang tangan. Sebagian kita mungkin menangis. Kalau orang tanya kenapa menangis? Gak tahu. Sesuatu yang membuat seorang bangga. Saudara, yang saya mau tegaskan buat saudara, orang tuh kalau juara, apalagi dapat medali emas. Saya perhatiin deh. Saya ingat waktu siapa? Susi Susanti. Sama siapa tuh namanya? Alan Budi Kusuma. Menang. Bulu tangkis pasti. Indonesia kalau dapat emas ya pasti bulu tangkis lah. Nah, itu waktu dapat. Lagu Indonesia Raya kan berkumandang kan? Terus kan nyanyi kan? Indonesia. Air mata mengalir. Kenapa air mata mengalir? Kebanggaan. Amin. Saya selalu ragu orang yang di gereja tidak pernah menangis. Orang yang nyembah Tuhan tidak pernah menangis. Saya khawatir itu hatinya tidak sungguh-sungguh connect with God.
Karena orang kalau connect with God, ada saatnya dia rasa begitu bangga dia disebut anak Allah. Dia begitu bangga dia diangkat sebagai kawan sekerja Allah. Dia begitu bangga dia diselamatkan. Dia begitu bangga menerima segala berkat sempurna. Air matanya mengalir dan dia berkata, tidak ada yang sama dengan Yesus saya. Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Amin. Jadi makna air mata bukan hanya saya stres. Makna air mata bukan hanya saya udah gak tahu mesti buat apa. Makna air mata bukan hanya Tuhan saya gak kuat lagi. Tapi makna air mata yang pertama kesungguhan. Yang kedua pertobatan dan hancur hati. Yang ketiga kesadaran akan kebesaran Tuhan. Yang keempat kebanggaan. Yang kelima kepolosan, kejujuran. Ketika saudara menuduh seseorang, kamu jangan-jangan. Orang itu bilang enggak, betul deh enggak. Betul deh enggak. Air matanya mengalir, tanda kepolosan. Makanya Yesus bilang apa? Kalau kamu tidak sama seperti anak-anak ini, kamu tidak layak. Anak-anak polos saja. Dia menangis dalam kepolosannya. Orang dewasa seringkali bermain sandiwara. Tuhan mencari orang-orang yang polos. Yang ketika kita gak kuat, kita bilang, Tuhan saya gak kuat. Tolong saya Tuhan. Saya hanya berserah kepada Tuhan. Saya tahu kekuatan saya terbatas. Tapi Allah yang saya sembah tidak terbatas. Amin. Saya harus datang dengan kepolosan kepada Tuhan. Yang keenam, apa makna air mata? Makna air mata ketidakmampuan. Itu sebabnya saya datang kepada Tuhan. Karena Ulangan 29 ayat 29 bilang begini, hal-hal yang tersembunyi adalah bagi Tuhan. Hal-hal yang dinyatakan adalah bagi kita. Artinya hal-hal yang saya nggak mampu tanggung, hal-hal yang tidak mampu saya selesaikan, Tuhan yang akan memberi kemampuan. Amin. Repotnya kita, saya nggak mampu, saya hadepin. Itu yang bikin kita stres. Makanya selalu saya bilang, kalau kita stres kita bodoh. Hidup ini nggak perlu stres. Yesus bilang, mari kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan beri kelegaan kepadamu. Hidup ini kita harus berjuang sampai batas akhir kekuatan kita. Di batas akhir kekuatan kita, kita biarkan Tuhan yang bertindak. Karena hal-hal yang kita tidak mampu, Kristus yang akan memberikan kemampuan ilahi. Amin. Kapan orang percaya harus menangis? Nah ini dia. Oh jangan, orang percaya tidak boleh menangis. Kita ini orang-orang yang tegar. No. Kapan orang percaya waktu harus menangis? Bukan bisa, harus menangis. Waktu kita berdosa. Pak, waktu berdosa gak usah tutup mata dan bilang, Tuhan aku terbatas. Kau tahu, aku tahu. Kita sama-sama saling tahu. Sudah juga Tuhan tolong beresin. Tidak. Daud sadar dia bersalah. Nabi Nathan datang dan memperingatkannya. Dia menangis. Hizkia sadar bahwa dia bersalah. Dia berdosa. Ada kekurangan, kelemahan. Dia menangis. Dan dia bilang, Tuhan aku memang salah. Tetapi kan ada juga hal yang baik. Aku mau bertobat. Aku mau sungguh-sungguh. Tuhan dengar. Amin. Tuhan mau lihat pertobatan yang sungguh-sungguh. Amin. Dosa harus kita akui dan kita bereskan. Saya khawatir ada banyak pendeta sudah tidak lagi berkhotbah tentang pemberesan dosa. Kita cuma bicara tentang dosa diampuni, dosa sudah diampuni. Dengar, pengampunan dosa tidak otomatis. Alkitab berkata kalau kamu mengaku dosa kamu, Allah itu setia dan adil. Mengakui bukan cuma Tuhan ya udah salah. Udah bilang salah puas. Bereskan dosa kita. Di situ kita harus menangis dengan hati yang hancur dan bilang, Tuhan, saya seorang suami yang telah salah kepada istri dan anak saya. Tuhan, saya seorang pelayan Tuhan yang sudah salah terhadap panggilan Tuhan. Tuhan, saya anak Tuhan yang sudah salah dalam berjalan dalam ketidaktaatan kepada Tuhan. Dosa membuat darahnya tertumpah, tetapi kebenaran membuat hidup kita dipulihkan. Amin. Yang kedua, kapan orang percaya harus menangis? Waktu kita melihat kesulitan orang lain. Sehingga kita tergerak dan bergerak untuk berbuat sesuatu. Kita ini kadang-kala lihat orang susah malah kita menghakimi. Tuh ada dosa sih, tuh ada kutuk sih. Tuh sih hidupnya gak betul. Orang percaya harus tergerak oleh belas kasihan. Satu kali Yesus begitu sibuk sampai makan pun tidak sempat. Dia pergi ke seberang danau Galilea untuk makan. Kalau saudara pernah ke Israel, saudara ngerti. Perjalanan itu mungkin memakan waktu sekitar 30 menit sampai 40 menit perahu motor yang sekarang. Jadi kira-kira kalau waktu itu kira-kira 1,5 jam dari danau yang satu ke sisi yang lain. Sampai di situ dia baru mau makan, dia lihat begitu banyak orang. Lelah, tak bergembala. Dia makan, dia sibuk sampai makan pun tidak sempat. Orang kalau sibuk sampai makan tidak sempat itu berarti betul-betul sibuk. Orang bilang sama saya, aduh saya sibuk sekali pendeta. Sampai 3 hari ini gak mandi, itu bukan sibuk jorok. Tapi kalau sampai nggak makan itu berarti betul-betul sibuk. Dia sampai di seberang danau. Orang banyak berbondong-bondong. Alkitab berkata tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Sebab mereka seperti domba tak bergembala. Saya khawatir banyak orang Kristen kehilangan hati yang murah hati. Kita kehilangan hati yang mudah tersentuh. Dia bisa meneteskan air mata melihat orang lain dalam persoalan. Minimal yang pertama dia mendoakan Tuhan.
Ada temanku, ada saudaraku, ada sahabatku yang sedang dalam pergumulan rumah tangga. Tuhan tolong jamah. Tuhan dia sedang dalam masalah yang besar. Tuhan tolong. Minimal kita bisa berdoa buat orang lain. Pertanyaan saya, kapan kita berdoa buat orang lain dengan air mata yang mengalir? Kita kadang-kala berdoa dengan air mata seringkali hanya untuk diri kita. Kita telah menjadi orang yang egois tanpa peduli dengan orang lain. Dan hari ini saya mau bilang, Tuhan memperhatikan air mata kita. Air mata yang tumpah bukan hanya karena persoalan saya. Tapi air mata yang tumpah karena saya peduli dengan orang lain. Tahukah saudara kapan Ayub dipulihkan Tuhan? Kapan Ayub dipulihkan Tuhan? Ayub dipulihkan Tuhan ketika dia berdoa buat teman-teman yang sedang mengecewakan hatinya. Amin. Dan saya percaya betul, waktu kita memberi pertolongan kepada orang dalam kesulitan, waktu kita mendoakan orang dalam kesulitan, pada saat itu Tuhan memerintahkan berkatnya mengalir buat kita. Yang ketiga, kapan orang percaya harus menangis? Waktu kita melihat orang benar mempermainkan Tuhan, sehingga kita terdorong untuk memberikan dorongan, memberikan masukan. Iya kan? Kalau kita tahu, lu bukankah dia orang benar? Bukankah dia anak Tuhan? Kita kadang-kala kalau lihat anak Tuhan goyah, lihat anak Tuhan salah, ya kan? Kita malah semangat untuk membicarakannya. Udah tahu belum? Sini kan begini. Iya, gue lihat sudah. Iya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Buat saya engkau jahat. Buat saya engkau jahat. Bukankah Tuhan panggil kita menjadi penjaga bagi kaum Israel? Artinya apa? Alkitab berkata, kalau kamu melihat saudaramu yang orang benar melakukan yang salah, tegurlah dia. Amin. Tegurlah dia, ampan mata. Ya kan? Orang sekarang senang dengan istilah kenabian. Tapi sebetulnya bukan kenabian, provokator. Kenabian kok ngomongin orang. Saudara-saudara, ada pendeta begini. Saudara-saudara, ada gereja kayak begini. Saudara-saudara, ada orang Kristen begini. Itu kan bukan kenabian. Itu kan ngomongin orang. Itu kan pengecut. Yang beraninya cuma di belakang, saudara-saudara. Iya kan? Selalu saya bilang, orang yang senangnya ngejelekin gereja lain, ngejelekin hamba Tuhan lain, itu jiwanya pengecut, kerdil, bukan kenabian, kesetanan itu saudara-saudara. Yang kayak begitu kan senangnya ngadu domba saudara-saudara. Yang saya percaya kenabian itu, kalau engkau lihat saudaramu salah, datang dan tegur. Bukan sok tahu gitu, kamu salah, terkutuklah. Kawan, kamu kan orang benar. Kayaknya kamu udah punya istri. Saya lihat kamu lagi dekat-dekat sama wanita itu. Hati-hati kawan. Itu tidak bagus. Bahaya kawan. Jangan sampai kau terpleset. Biasanya orangnya langsung marah kan. Lu siapa, gue siapa? Tetapi orang mau benci saudara. Orang mau gak suka sama saudara. Kita gak mau lihat orang benar jatuh. Saya berdoa supaya jemaat yang Tuhan percayakan untuk saya gembalakan. Gak boleh jadi pengecut. Kalau lihat orang salah. Kita bukan ingin ngejelekin orang. Makanya selalu saya bilang jangan suka ngomongin orang di belakang. Saya tuh paling gregetan gitu kalau orang tuh senangnya ngomongin orang di belakang, senangnya bikin isu, bikin gosip tertentu. Panggil orang yang ngomong. Kalau sudah lihat teman sudah salah, panggil aja. Tapi caranya yang benar, bukan berdiri di depanku. Demikianlah firman Tuhan. Bukan. Tetapi yang saya mau bilang buat saudara, be a good friend. Jadi sahabat yang baik. Nabi Nathan kasih tahu Daud, ada seorang kaya. Dia punya segala-galanya. Dia bertetangga sama seorang miskin. Orang miskin cuma punya satu-satunya anak domba. Anak domba tidur di pelukannya di waktu malam. Disuapi lewat makanan yang sama. Satu kali orang kaya itu datang tamu. Dan kemudian dia tidak mau korbankan dia punya. Dia ambil, dia rampas orang miskin punya. Apa yang terjadi? Lalu Daud berkata, jahat orang itu. Dan kemudian Nathan berkata, engkaulah orangnya. Daud menangis. Kenapa? Karena teguran yang penuh kasih. Amin. Alkitab berkata, teguran yang nyata-nyata jauh lebih baik dari apa? Kasih yang tersembunyi. Hari ini sebagai hamba Allah saya mau ingatkan, kapan orang benar harus menangis? Yang pertama, waktu kita berdosa dan kita harus bertobat dalam kesungguhan. Yang kedua, waktu kita melihat kesulitan orang lain sehingga kita tergerak dan bergerak untuk berbuat sesuatu. Yang ketiga, waktu kita melihat orang benar mempermainkan Tuhan, melakukan yang salah sehingga kita memberikan bimbingan, kita memberikan nasihat. Bukan karena kita mau sok hebat dan sok tahu. Tapi karena kita mau angkat supaya dia tidak jatuh. Tapi dia dapat berjalan dalam kehendak Allah. Amin. Makanya selalu saya bilang, hamba Tuhan bukan hanya mereka yang bertugas di gereja. Ada yang tugas di gereja. Tapi yang pasti setiap hari kita bertugas 24 jam dalam sehari, 7 hari dalam seminggu, 365 hari dalam setahun untuk jadi terang Kristus. Amin. Yang keempat, yang terakhir. Kapan orang percaya harus menangis? Waktu kita melihat pekerjaan Tuhan dalam kebutuhan. Sehingga kita mengerjakan bagian kita.
Ada banyak orang yang cuma menangis untuk persoalannya. Kita nggak peduli dengan pekerjaan Tuhan. Pokoknya setiap kali kantong kolekte jalan, kan saya udah kasih kolekte. Itu kan urusan gereja, bagaimana caranya. Ya, kita nggak pernah berpikir, apa yang saya harus buat untuk kemajuan gereja yang olehnya Tuhan tempatkan saya melayani. Kita tidak pernah tergerak untuk berpikir, apa yang saya bisa buat untuk meluaskan pekerjaan Tuhan. Bagaimana jiwa yang terhilang perlu diselamatkan. Amin. Alkitab bicara tentang Nehemia. Siapa itu Nehemia? Seorang yang hidupnya enak. Orang tangan kanan raja. Satu kali orang-orang Yahudi dari pembuangan datang. Dia bertanya bagaimana keadaannya. Dia berkata tembok Yerusalem hancur. Keadaan orang-orang percaya seperti orang buangan tercela. Alkitab berkata, duduklah aku menangis. Memohon kepada Tuhan. Cerita selanjutnya dia quit. Dia berhenti dari kerjaannya. Dia kerjakan tugas bagiannya. Dengan segala kemampuannya sampai akhirnya dia menjadi bupati yang pertama di Yerusalem waktu itu. Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, inti ceritanya adalah dia menangis bukan karena persoalannya. Dia menangis karena gereja Tuhan, pekerjaan Tuhan sedang dalam masalah. Sebagai hamba Allah saya mau ingatkan buat setiap kita. Tugas kerajaan sorga, tugas kita semua. Amin. Setiap saudara yang pertama harus pikirkan bagaimana menangkan jiwa lebih lagi. Itu harus menjadi kerinduan saudara. Setiap pagi doa saudara harus, Tuhan pakai saya untuk menangkan jiwa. Saya mau jemaat yang olehnya Tuhan percayakan untuk saya gembalakan naik setingkat lebih tinggi lagi. Bukan cuma Tuhan berkati saya, berkati omak saya, berkati opak saya, berkati anak-anak saya, berkati menantu-menantu saya, anjing saya 2, kucing saya, ikan mas koki saya, Tuhan berkati semua. Haleluya. Bless me club Christian. Tetapi ini saatnya sudah mulai berkata, Tuhan pakai saya untuk hari ini menangkan minimal 1 jiwa dari yang belum percaya menjadi orang percaya. Kalaupun Tuhan belum kirim hari itu, doa lagi, Tuhan izinkan saya hari ini menangkan 1 jiwa. Sampai setiap hari minimal 1 jiwa engkau bawa ke ladangnya Tuhan. Amin. Tugas kerajaan Allah yang pertama kita harus menangkan jiwa. Yang kedua kita harus berbuat sesuatu untuk gereja Tuhan. Apapun tugas yang kita bisa pakai untuk perluasan kerajaan Allah. Apapun yang kita bisa pakai untuk membuat gereja Tuhan lebih indah, lebih maju, lebih diberkati, lebih sukses. Itu tugas kita. Amin. Dan yang ketiga, tugas kerajaan Allah. Bagaimana lewat hidup kita, nama Tuhan lebih dipermuliakan. Lewat kehidupan kita, pekerjaan Tuhan lebih dahsyat lagi. Lewat kehidupan kita, jiwa-jiwa dapat direbut untuk kerajaan Allah. Itu yang saya bilang. Kita menangis bukan hanya untuk masalah. Kita menangis untuk keperluan kerajaan Allah. Karena kita adalah warga kerajaan Allah dalam kemuliaannya. Amin.